Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jadikan ku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, inilah diri-Mu. Pimpin aku menuju jalan-Mu. Tenangkan hatiku, sadarkan salahku. Ajarku bersimpuh di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah tidak akan Kau pandang hina. Itulah hidupku yang kubawa ke mezbah-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Lengkapilah aku dengan jiwa yang lelah, agar bibir mulutku terbuka menyampaikan puji-pujian bagi-Mu. Agar pikiranku tangkas menangkap isi hati-Mu, agar hatiku lembut mengalirkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah hidupku, milik yang Kau beli dengan darah-Mu. Aku ada di hati-Mu sebagai kekasih-Mu. Aku ada di tangan-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu. Aku ada di hadirat-Mu
sebagai hamba-Mu. Sungguh Engkau besar dan agung dalam hidupku. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kita ketemu kembali. Kita pada bulan ini merayakan Natal di bulan Desember. Betapa pentingnya Natal itu. Lahirnya Juru Selamat di dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Marilah kita berdoa dan minta pimpinan Tuhan untuk mengerti setiap makna dari Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan mau berikan kepada kita pada pagi ini. Kuasa Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, tema kita pada pagi ini Sang Mesia. Saudara kasih Tuhan, di pada Desember ini, semua kita merayakan Natal bersama-sama. Maka saya mengajak saudara-saudari untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Ayat tersebut yang menubuatkan kelahiran Yesus Kristus sebagai Sang Mesia. Sebagai Sang Mesia. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Yesaya 9 ayat 5. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan nama disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus di sorga, Dia turun ke bumi ini untuk menjadikan anak manusia, untuk menyelamatkan kita semua umat manusia yang pada awal manusia yang berdosa, manusia yang binasa. Dia datang ke dunia ini untuk sebagai juru selamat, untuk menyelamatkan semua kita. Maka Yesus disebut Mesia, artinya juru selamat. Kata Mesia hanya dipakai untuk Allah, tidak dipakai untuk manusia atau pekerja. Di dalam dunia ini adakah orang yang bernama Mesia? Enggak ada.
Saudara-saudara kasih Tuhan, karena kata Mesia ini hanya dipakai untuk namanya, untuk Allah. Nah saudara, betapa anehnya jika kita ketemu seorang hamba Tuhan, dia katakan dia Mesia. Karena kata Mesia ini hanya dipakai oleh Allah, karena hanya Allah yang boleh pakai. Saudara-saudara kasih Tuhan, dari 4 nama yang dinandai tugas Yesus sebagai Mesia, kita tadi baca dalam kitab Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesia. Pertama, penasehat ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyikapkan rencana keselamatan yang sempurna dan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapat hidup yang kekal. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, supaya dia buka jalan pada kita sebagai juru selamat yang datang ke dunia ini untuk membuka dan menunjukkan kepada kita agar semua manusia yang percaya pada dia memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, saudara-saudara kasih Tuhan, arah yang perkasa di dalam Yesus selaku Mesia. Seluruh kepenuhan kealahan akan diam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah, ia menjelma menjadi manusia. Maka kepenuhan Allah, kepenuhan kuasa, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan kekuatan ada dalam jasmani Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, maka disebut Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan, ia mengasihi, ia melindungi, ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Saudara kasih Tuhan, yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Tidak ada orang yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah kalau tidak melalui Yesus. Karena dia juru selamat, dia datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah sehingga seluruh manusia yang percaya kepada dia memperoleh damai sejahtera dan keselamatan yang kekal. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi seteru dengan Allah. Upah dosa adalah maut, yaitu mati. Mati kekal selamanya. Tempatnya adalah neraka. Maka betapa penting manusia berdamai dengan Allah. Supaya manusia tidak masuk neraka. Supaya manusia itu ada di surga bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, fakta dalam kelahiran Yesus memang tidak mudah. Ketika juru selamat mau datang ke dunia ini, itu tidak mudah. Dan saudara kasih Tuhan, ketika Maria itu menghamili Roh Kudus, yaitu Yesus, maka dia perlu perjuangan karena ada musuh yang paling besar, yaitu Herodes. Terus mengejar dia karena dia tidak mau juru selamat ada di bumi ini. Herodes mau jadi orang yang kekal, menjadi orang yang berkuasa. Dia tidak boleh diganti oleh siapapun. Jadi saudara-saudara, perjuangan Yesus Kristus dalam dunia ini tidak begitu gampang. Tetapi perlu perjuangan, perlu kekuatan, perlu kesabaran, perlu tekunan. Dan terus dalam proses sampai lahirnya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara lihat, orang Majus adalah orang pintar. Mereka tahu bintang itu ada di mana. Bintang itu menyinari, bintang itu akan menyinari juru selamat. Maka orang Majus itu terus mengejar, mengikuti bintang itu, mencari juru selamat. Mari kita baca firman Tuhan Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara dikasih Tuhan, orang Majus itu datang dari jauh-jauh untuk menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu adalah lambang kekudusan dan kemurnian. Emas itu adalah lambang kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Emas juga melambangkan sesuatu yang mahal harganya. Dan saudara-saudara kasih Tuhan,
Kemenyan berbicara tentang pengorbanan. Di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan kemenyan. Itu artinya korban. Yesus datang sebagai juru selamat. Itu sebagai korban untuk saudara-saudaranya. Agar saudara semua ini, semua dosa saudara yang diambil oleh Yesus. Karena saudara akan dimurnikan. Dan saudara akan dikuduskan oleh Yesus di kayu salib. Mur berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan adalah membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan sebagai popularitas, mencari kekayaan atau kepentingan lainnya. Karena pengurapan yang Tuhan mau kita dipakai Tuhan. Diurapin Tuhan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Yaitu mementingkan membuka kerajaan Allah dimanapun kita berada. Saudara-saudara kasih Tuhan. Salam semua. Dengan nata ini kita mengenai Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya percaya saudara hari ini bahagia, sehat dan terang, dan harus dihubungkan dengan Tuhan Yesus. Jika saudara mau bahagia, mau sehat, mau terang, harus berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti pohon dengan carang dan anting-antingnya, dan jadi keduanya tidak boleh diputuskan. Yesus berkata di kitab Yohanes, akulah pokok anggur, engkaulah carang-carangnya atau anting-antingnya. Ranting harus tertanam pada pokok. Tanpa ranting tetap pokok, ranting itu tidak mungkin berdaun, ranting itu tidak mungkin berbuah, karena sarinya semua diberikan oleh pokok. Ranting tidak usah cari di mana untuk dia bisa berdaun dan berbuah, tapi pokok akan memberikan pada dia. Ketika dia berbuah, jikalau ada musuh datang, akan muncul lagi ranting lain untuk menutupnya supaya buahnya terasa baik. Jadi keduanya tidak boleh diputuskan. Natal ini adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus memberikan kita terang. Terang itu adalah kasih. Mari kita hari ini, saya akan mengajak saudara-saudara untuk mendengar khotbah. Tapi khotbah bukan dari saya, tapi khotbah yang dikhotbah Yesus. Karena di dalam Alkitab hanya satu kali Yesus berkhotbah, yaitu di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Khotbah yang dilakukan Yesus ada ucapkan bahagia. Saudara-saudara kasih Tuhan. Khotbah pertama Yesus di Matius pasal 5 itu mengenai tentang perjanjian Tuhan dengan manusia. Semua manusia sama, ingin bahagia, ingin sehat, ingin diberkati. Maka panggilan Yesus untuk khotbah ini bersifat supernatural. Tuhan Yesus ingin kita mendengar khotbah dia pada Natal dengan baik-baik, agar kita bisa mengubah cara pikir dan kehidupan kita, supaya kita selalu hidup diberkati, sehat dan bahagia. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudara kasih Tuhan, kata berbahagialah artinya kita butuh Tuhan. Orang mau bahagia butuh Tuhan. Bahagia itu tidak bisa kamu bikin. Bahagia diberikan oleh Tuhan. Kalau saudara mau damai, itu butuh Tuhan. Saudara mau hidup penuh dengan jiwanya tenang, butuh Tuhan. Jiwa kita butuh Tuhan. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan jiwa kecuali Yesus Kristus yang sebagai juru selamat yang ada dalam hidup saudara. Apalagi kita sakit, kita juga butuh Tuhan. Jadi orang miskin di hadapan Allah, maksudnya ya, tidak membandingkan dengan orang lain. Hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Artinya kita minta tolong bukan pada manusia, tetapi kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Berbahagia di sini bukanlah bicara tentang materi, tetapi kita bisa mengucapkan syukur walaupun kita ada sedikit materi, tapi kita bisa lewat. Bukankah kita lewat hari demi hari sekarang ini, walaupun kita materinya sangat sedikit, tapi selalu kita lewat karena kita bisa mengucapkan syukur, karena Tuhan selalu membuka jalan pada kita, Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan selalu memberikan kita jalan. Nah saudara-saudara, inilah penting sekali saudara. Seperti Yesus Kristus mengucapkan syukur 5 roti 2 ikan.
Ketika Yesus syukur 5 roti 2 ikan, saudara, di mana di sana ada 5.000 laki-laki, belum hitung wanita, belum hitung anak-anak. Saudara kasih Tuhan, 5/2 manusia itu sama matematika itu 7. Tapi Alkitab mencatat 5/2 itu 5.000. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus mencari syukur ada 5 roti 2 ikan. Dan semua bakornya dibawa untuk diberikan roti dan ikan. Bisa memberikan sampai 5.000 laki-laki makan. Masih sisa 12 bakul. Masuk akal enggak? Tentu tidak. Tapi pekerjaan Allah semua tidak masuk akal. Itulah pekerjaan Allah. Jika bisa masuk akal, itu pekerjaan saudara dan saya. Pekerjaan Tuhan penuh dengan keajaiban. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada akan jadi ada. Itulah Tuhan kita sebagai juru selamat kita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan berikan satu ilustrasi. Orang miskin di hadapan Allah, walaupun hidup kita selalu nol, kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, sudah bersusah payah, apapun hasil kita adalah nol. Utang kita tak terbayar. Tetapi hari ini, jika tak saudara mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus, jika saudara benar sungguh-sungguh mau membuka hati terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, saya berikan satu ilustrasi ini. Ya, semua nol. Tetapi jika nol itu ada depan Yesus, jadi angka saudara. Yang 00030 jadi 1 jadi 1000. Ada 006 jadi 1 juta. Ada 00009 jadi 1 miliar. Ada 00000 yang 12 jadi 1 triliun. Jadi saudara, semua bisa terjadi. Kalau Yesus di depan kita jadi 1. Kalau tidak, nggak akan bisa. Nah saudara, semua yang dijadikan di Tuhan Yesus. Maka saudara, jika hari ini buka hati terima Tuhan Yesus Kristus, tidak ada mustahil buat saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di Matius 5 ayat 4. Ini kata Yesus. Ini khotbah Yesus, bukan khotbah saya. Saudara dengar baik-baik. Ayat keempat, berbahagia orang yang berduka cita karena mereka yang dihiburkan. Saudara kasih Tuhan, kata berduka cita di sini artinya merantap dosa saudara hari ini. Betapa saudara berdosa. Kenapa saudara dosa? Di dalam hati saudara ada iri. Coba katakan sebelah saudara bahwa saudara itu iri. Jika kita selalu berduka cita saudara, karena kita banyak iri dalam hidup kita. Kalau kita bisa bahagia kalau orang lebih susah dari kita, kita bisa bahagia kalau orang lebih diberkati kita, kita tidak akan duka cita karena tidak ada iri. Saudara, maka kata Yesus, ayo merantaplah dosa saudara. Yang berikutnya, Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut di sini arti dia kekhawatiran bisa terkontrol. Seperti orang main tai chi. Itu pelan, tetapi tenaganya kuat sekali. Saudara kasih Tuhan, waktu Yesus disalibkan, waktu Yesus diludahin, waktu Yesus pukul, dia selalu mengasihi mereka, walaupun mereka menganiaya dia, saudara. Artinya lemah lembut, bisa dikontrol kekhawatirannya, bisa dikontrol. Seperti yang main tai chi, saudara-saudara. Kata lemah lembut di sini ya, tidak menyalahgunakan kuasanya. Jika saudara tahu saudara mampu, tapi saudara tidak gunakan. Biar orang menghina saudara, biar orang mengkatai saudara, biar orang menudai saudara, biar orang semua menjelekkan saudara, tapi saudara tetap tenang, bisa kontrol kekhawatirannya, tidak menyalahgunakan kuasa saudara. Kata lembut di sini adalah tidak sombong, karena iman yang ada dalam kita diberikan oleh Roh Kudus. Iman yang ada dalam kita adalah anugerah, bukan pakai kekuatan pikiran, bukan pakai kemampuan. Semua pakai kekuatan, pakai pikiran, pakai kemampuan sendiri itu akan sombong. Kata lembut artinya tidak sombong, saudara-saudara kasih Tuhan. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara, lapar dan haus artinya lapar akan haus karena firman Tuhan. Lapar dan haus mencintai Tuhan daripada diri sendiri. Jika saudara hari ini mencintai Tuhan lebih dari diri sendiri, maka saudara disebut orang yang berbahagia. Jika saudara lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai Tuhan,
saudara disebut orang yang tidak berbahagia. Saudara, marilah kita haus dan lapar akan cinta pada Tuhan. Bisa saudara sekarang angkat tangan 5 jari. Saudara, jika saudara punya 5 jari, katakan, 1, aku lakukan semua untuk Yesus. 5 jari kita selalu katakan, aku lakukan semua untuk Yesus. Nah, itulah saudara. Apapun kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun kita lakukan untuk Yesus. Artinya saudara lebih mencintai Tuhan Yesus daripada diri saudara. Saudara kasih Tuhan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati adalah orang yang berbelas kasihan dengan sesama. Ketika orang minta pertolongan dan orang membutuhkannya, kita dengan murah hati menolongnya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kata murah hati, kita diberikan murah hati. Seperti Yesus Kristus bermurah hati menolong kita semuanya. Apakah kita tidak bermurah hati sesama kita? Jika membutuhkan, kita menolong dia. Dengan pamrih, jangan hitung-hitungan saudara. Itu yang diperintah oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya. Begitu ayat ke-8, Matius 5 ayat ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang suci adalah orang yang hidupnya taat dan setia terhadap firman-Nya, serta selalu melakukan setiap kehendak Allah. Apapun yang dikerjakan, kehendak Allah yang dilakukan, bukan kehendak sendiri. Karena taat kepada firman-Nya dan setia kepada perintah-Nya, maka semua yang diperintahkan Tuhan kita lakukan. Apa yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang suci hatinya tidak mengerjakan kepentingan sendiri, tetapi semua dikerjakan untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ayat ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang selalu mau menjadi saluran berkat untuk banyak orang, bukan menjadi batu sanjungan atau konflik. Di mana dia berada, selalu membawa berkat untuk banyak orang, bukan jadi batu sanjungan atau bikin konflik orang, konflik keluarga orang, konflik teman-teman. Selalu membawa berkat terhadap sesama. Katanya membawa damai, itu kita bawa berkat. Itu disebut anak Tuhan. Orang pasti bahagia kalau kita di mana-mana bisa memberkati orang. Dimanapun saudara berada, saudara selalu memberkati orang. Dimanapun saudara diterima, saudara dimanapun pasti diterima orang. Tetapi saudara di mana menjadi batu sandungan, saudara akan menjadi konflik, maka saudara akan membuat orang tidak damai. Berbahagialah orang bawa damai. Kita disebut anak Allah. Anak Allah selalu berkat untuk banyak orang, saudara kasih Tuhan. Matius 5 ayat 10 dan 11. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiayai, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Saudara-saudara kasih Tuhan. Orang yang siap pikul salib, walaupun dicela, dianiayai, dihina, dicaci maki, tetap siap, tetap mengasihi antar sesama. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membahas kejahatan dengan kebaikan. Walaupun orang kerjaan kita, orang maki kita, orang caci kita, orang bully kita, tetap kita membahas dia dengan kebaikan. Tidak dengan kejahatan, tidak mengancam dia, tidak memukul dia, tidak memasukkan dia penjara, tidak menjatuhkan. Tidak, kita semua serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pun melakukan yang sama, saudara. Itu pesan Tuhan, karena khotbah Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Saudara kasih Tuhan, ayat terakhir, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiayai nabi-nabi sebelum kamu. Tuhan Yesus berpesan, jika kamu mentaati setiap firman-Nya dan melakukan dengan setia, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan apa yang kau lakukan untuk Tuhan dan mencintai Tuhan daripada diri kamu, mentaati setiap perintah Tuhan dan melakukan setiap kehendak Tuhan, upah akan besar di surga. Upah itu bukan di bumi. Jangan cari upah di bumi. Jangan cari upah di bumi. Upah di bumi sementara. Carilah upah yang besar di surga. Saudara, bukannya setiap bulan saudara dapat gaji, dapat masukkan. Akhir bulan juga habis. Tetapi upah di surga tidak akan habis. Tuhan simpan di surga. Nanti waktunya saudara di surga, Tuhan akan berikan kepada saudara.
saudara kasih Tuhan, carilah upah di surga, saudara kasih Tuhan. Natal ini adalah Natal yang memberikan terang, damai, sukacita, dan penuh kasih. Mari kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, sebagai momen yang mengingat kita bahwa Tuhan selalu membuat kita terang, bahagia, sehat, diberkati, penuh kasih sayang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami dengan khotbah Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita bisa ubah cara hidup kita, cara pikir kita, dan semua yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita, mentaati setiap perintah Tuhan, melakukan dengan kehendak-Nya, bukan kehendak kita sendiri. Apa yang kita cari, upah kita di surga, bukan di bumi ini. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambah kepadamu. Tuntunlah kami untuk setia dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Di momen Natal ini, ubahlah cara pikir kita, ubahlah cara hidup kita. Semua kita lakukan berkenan di hati-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal. Kami percaya hari ini Juru Selamat telah lahir untuk saudara dan saya. Marilah kita merayakan Natal dengan sukacita dan bahagia, bersorak-sorak untuk kemuliaan Tuhan. Selalu hidup kita penuh bahagia, sehat, damai, tenang, dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.